Gugus fungsional adalah kelompok atom tertentu dalam suatu molekul yang menentukan sifat kimia dan reaktivitas senyawa tersebut. Walaupun dua senyawa punya rangka karbon yang berbeda, kalau punya gugus fungsional yang sama, biasanya sifat dan reaksinya mirip. Mengapa gugus fungsional penting? Karena pertama, menentukan sifat fisik senyawa. Gugus fungsional memengaruhi titik didih, kepolaran, kelarutan, dan bahkan bau senyawa. Kedua, menentukan reaktivitas kimia. Gugus fungsional adalah lokasi utama terjadi reaksi kimia. Yang ketiga, dasar penggolongan senyawa organik. Alkohol, aldehida, keton, amina, dan ester semuanya dinamai berdasarkan gugus fungsionalnya. Keempat, mempermudah memprediksi reaksi. Kalau kita tahu gugus fungsionalnya apa, kita bisa menebak bagaimana senyawa tersebut akan bereaksi. Alkena merupakan hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap dua antara atom karbonnya. Oleh karena itu, anggota alkena paling sederhana adalah etena atau etilina. Karena setiap atom karbon mempunyai 4 tangan ikatan, di mana 2 tangan ikatan digunakan untuk membentuk ikatan, dan yang di mana 2 tangan ikatan digunakan untuk membentuk ikatan rangkap. Maka masing-masing atom karbon masih mempunyai 2 tangan ikatan yang digunakan untuk mengikat atom hidrogen. Selanjutnya ada sifat fisik alkena. Yang pertama, pada suhu kamar, etena, propena, dan butena berwujud gas, sedangkan alkena yang berwujud cair. Yang kedua, alkena tidak larut dalam air, oleh karena itu kepekatan cairan alkena lebih kecil dari 1. Maka ketika bercampur, cairan alkena berada di atas cairan air. Selanjutnya ada sifat kimia alkena. Alkena merupakan hidrokarbon yang lebih reaktif daripada alkana. Kereaktifan alkena disebabkan adanya ikatan rangkap. Salah satu ikatan rangkap alkena lebih mudah putus apabila berinteraksi dengan zat lain, dia akan mengalami reaksi. Terputusnya ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal mengakibatkan terbentuknya senyawa jenuh atau alkana. Reaksi ini disebut dengan reaksi penjenuhan atau adisi. Berikut beberapa contoh reaksi pada alkena. Selanjutnya ada tata nama alkena. Nama senyawa alkena diatur secara sistematis oleh IUPAC. Alkena adalah hidrokarbon tidak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2 C sama dengan C. Penamaan alkena menggunakan awalan yang menunjukkan jumlah atom karbon seperti met, et, prop, dan seterusnya. Kemudian diakhiri dengan ena. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki satu ikatan rangkap 3 antara 2 atom karbon karena punya ikatan rangkap 3. Alkuna termasuk dalam golongan hidrokarbon tak jenuh, sama seperti alkena tetapi lebih reaktif. Rumus umum alkuna adalah CnH2n dikurang 2, artinya jumlah atom hidrogennya lebih sedikit 2 dibanding alkena dengan jumlah karbon yang sama. Yang kedua ada contoh sederhana etuna. Alkuna paling sederhana adalah etuna atau asetilena. Dengan rumus C2H2, struktur ikatannya begini. Menariknya, asetilena merupakan gas penting yang digunakan dalam pengelasan logam karena menghasilkan nyala api yang sangat panas saat bereaksi dengan oksigen. Yang selanjutnya ada sifat-sifat alkuna. Ada beberapa sifat khas dari alkuna, khususnya asetilena. Yang pertama yaitu sangat reaktif. Karena ikatan rangkap 3-nya padat elektron, alkuna lebih reaktif dibanding alkena dan alkana. Kedua ada reaksi pembentukan. Asetilena bisa dibuat dari reaksi kalsium karbida CaC2 dengan air. CaC2 ditambah H2O, C2H2 ditambah Ca atau OH2. Sifat fisik gas tidak berwarna, berbau khas, bersifat endoterm, jadi mudah meledak jika tidak stabil. Yang selanjutnya lebih ringan dari udara sehingga tidak menumpuk di bawah. Yang selanjutnya ada bentuk dan geometri molekul alkuna. Molekul alkuna bersifat linear, artinya atom-atom karbon di sekitar ikatan rangkap 3 tersusun lurus dengan sudut ikatan sekitar 180 derajat. Hal ini disebabkan karena karbon pada alkuna menggunakan hibridisasi sp. Geometri linear yang membuat alkuna memiliki sifat unik dalam reaksi kimia. Yang selanjutnya ada tata nama alkuna.
atau IUPAC. Penamaannya mirip dengan alkena dan alkena, hanya berbeda di akhiran. Langkah penamaan yang pertama pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. 2. Beri nomor dari arah yang memberi lokasi ikatan rangkap 3 paling kecil. 3. Gunakan awalan jumlah karbon, mid, it, prop, but, dan seterusnya. Yang keempat ada akhirnya berubah menjadi una. Contohnya CH rangkap 3, CH etuna, CH3 dikurang C rangkap 3 CH propuna. CH3 dikurang CH2 dikurang CH rangkap 3 dikurang CH3 pen 2 una. Yang selanjutnya ada alkuna dengan rantai bercabang. Kalau alkuna punya cabang, penamaannya sama dengan alkena bercabang. Contoh 6-metil 3 oktuna. Di sini rantai utama oktuna, ikatan rangkap 3 di karbon ketiga, cabang metil di karbon ke-6. Yang selanjutnya, jika ada lebih dari satu ikatan rangkap 3, alkuna bisa memiliki 2 ikatan rangkap 3. Namanya menggunakan akhiran diuna atau triuna, tergantung jumlahnya. Yang selanjutnya ada senyawa dengan ikatan rangkap 2 dan 3 enuna. Jika satu molekul mengandung ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 disebut enuna. Aturan penting, akhiran N ditulis dulu baru un, sesuai urutan alfabet. Yang kedua, nomor ikatan rangkap paling kecil harus diprioritaskan. Yang ketiga, jika harus pilih, ikatan rangkap 2N mendapat nomor lebih kecil dibandingkan rangkap 3. Jadi, alkuna adalah hidrokarbon tak jenuh yang sangat menarik karena punya ikatan rangkap 3, sifat reaktif, dan aturan penamaan yang khas. Apa itu aldehida? Aldehida adalah senyawa organik yang memiliki gugus karbonil di ujung rantai karbon. Contoh aldehida adalah formaldehida dan aksetaldehida. Aldehida memiliki sifat-sifat seperti titik didih yang relatif tinggi karena adanya ikatan hidrogen dan dapat mengalami reaksi oksidasi untuk membentukkan asam karboksilat. Apa itu keton? Keton adalah senyawa organik yang memiliki gugus karbonil di tengah rantai karbon. Contoh keton adalah propanon dan butanon. Keton memiliki sifat-sifat seperti titik didih yang relatif tinggi karena adanya interaksi dipol-dipol dan kurang reaktif dibandingkan dengan aldehida. Perbedaan utama antara aldehida dan keton adalah posisi gugus karbonil. Aldehida memiliki gugus karbonil di ujung rantai karbon, sedangkan keton memiliki gugus karbonil di tengah rantai karbon. Aldehida dan keton digunakan sebagai bahan baku untuk sintetis kimia, pelarut, dan bahan tambahan dalam industri makanan dan parfum. Aldehida juga digunakan sebagai pengawet mayat dan disinfektan. Aldehida dan keton dapat mengalami reaksi adisi nukleofilik dan reaksi oksidasi. Reaksi ini penting dalam sintesis kimia dan industri. Hidrokarbon aromatik adalah senyawa yang memiliki struktur cincin stabil, biasanya berupa cincin benzena dengan 6 atom karbon. Ciri utamanya adalah adanya sistem ikatan rangkap terkonjugasi yang menghasilkan kestabilan tinggi yang disebut aromatisitas. Stabilitas benzena berasal dari delokalisasi 6 elektron pi. Aturan Huckel menyatakan bahwa senyawa aromatik memiliki 4 dan plus 2 elektron pi. Karena stabilitas ini, benzena tidak mudah bereaksi seperti alkena biasa. Benzena memiliki banyak turunan penting, misalnya toluena, fenol, anilina, nitrobenzena, dan stirena. Semua turunan ini terbentuk dari penggantian satu atau lebih atom hidrogen pada cincin benzena. Penamaan aromatik mengikuti aturan IUPAC. Jika hanya terdapat satu substituen, digunakan nama sederhana seperti metilbenzena atau klorobenzena. Untuk dua substituen, digunakan istilah orto, meta, dan para untuk menunjukkan posisi gugus pada cincin. Pada penamaan senyawa aromatik bercabang, posisi substituen ditentukan berdasarkan angka terendah pada cincin. Jika substituennya lebih dari 1,
urutkan berdasarkan alfabet. Contohnya, 1,3 dimetilbenzena disebut metadimetilbenzena. Contoh lain diantaranya 1 bromo 3 metilbenzena, 3 kloro 4 nitrotoluena, dan 3 etilanilina. Semua mengikuti aturan prioritas gugus dan posisi substituen. Senyawa aromatik memiliki bau khas, stabil, mudah terbakar, dan cenderung mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Banyak diantaranya merupakan cairan atau padatan yang mudah menguap. Hidrokarbon aromatik banyak digunakan dalam industri. Benzena menjadi bahan baku plastik dan resin. Toluena digunakan sebagai pelarut, dan stirena dipakai untuk membuat polistirena serta karet sintetis. Senyawa aromatik dapat membentuk isomer posisi, seperti orto, meta, dan para. Walaupun rumus molekulnya sama, sifat fisiknya seperti titik didih dan kepolaran bisa berbeda. Reaksi utama aromatik adalah substitusi elektrofilik. Misalnya nitrasi, halogenasi, sulfonasi, dan reaksi Friedel-Crafts. Reaksi ini mempertahankan cincin benzena tetap utuh. Selain benzena, terdapat senyawa poliaromatik seperti naftalena, anthracena, dan fenantrena. Senyawa ini memiliki lebih dari satu cincin aromatik dan sering ditemukan dalam asap pembakaran bahan bakar. Ada juga aromatik heterosiklik yang mengandung atom selain karbon seperti piridin, furan, dan tiofena. Senyawa ini banyak digunakan di dunia farmasi dan sintesis kimia. Alkana adalah salah satu golongan hidrokarbon paling sederhana. Alkana termasuk ke dalam hidrokarbon jenuh, yaitu senyawa yang hanya memiliki ikatan tunggal antar atom karbon. Alkana memiliki rumus umum CnH2n+2 dan sering disebut sebagai parafin karena reaktivitasnya relatif rendah. 1. Pengertian dan struktur alkana. Alkana tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Setiap atom karbon membentuk 4 ikatan kovalen dengan konfigurasi sp3, sehingga struktur alkananya berbentuk tetrahedral dengan sudut ikatan sekitar 109,5 derajat. Pada rantai lurus, atom-atom karbon tersusun linear, tetapi model 3 dimensinya tidak benar-benar lurus. 2. Tata nama alkana. Penamaan alkana mengikuti jumlah atom karbon. 1C itu metana, 2C itu etana, 3C itu propana, 4C itu butana, 5-10C pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Jika terdapat cabang, langkah penamaannya: 1. Tentukan rantai induk terpajang. 2. Beri nomor dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Ketiga, identifikasi cabang atau gugus alkil. Keempat, susun nama berdasarkan urutan abjad dengan awalan di tri jika cabang lebih dari 1. 3. Isomer alkana. Isomer adalah senyawa dengan rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Contohnya, C4H10 memiliki 2 isomer, N-butana dan metilpropana. Keduanya memiliki sifat fisik berbeda sampai titik didih dan densitas. Semakin bercabang suatu alkana, titik didihnya semakin rendah. Sifat fisis alkana. Beberapa sifat alkana. Yang pertama, C1, C4 berwujud gas pada suhu ruang, C5, C17 berwujud cair, C18 berwujud padat, tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Kemudian titik didih bertambah seiring jumlah atom C meningkat. Terakhir, rantai semakin panjang, titik didih semakin tinggi. Kelima, reaksi alkana. Walaupun reaktivitasnya rendah, alkana dapat mengalami beberapa reaksi, diantaranya pembakaran menghasilkan CO2 dan H2O, dan reaksi substitusi dengan halogen pada kondisi tertentu menghasilkan kloroalkana. Keenam, sikloalkana. Alkana siklik. Sikloalkana adalah alkana dengan struktur cincin, misalnya siklopropana, siklobutana, siklopentana, dan sikloheksana. Rumus umumnya adalah CnH2n. Penamaannya menggunakan siklo plus nama alkana. Contohnya seperti siklopentana. Jika terdapat substituen antara penamaannya, aturan penamaannya adalah sama seperti alkana bercabang. Penggunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari. Metana sebagai bahan bakar dan pembuatan karbon hitam. Kemudian propana dan butana adalah sebagai bahan pembuat LPG. Pentana, heksana, heptana adalah pelarut pada sintesis kimia. Sikloalkana adalah hidrokarbon jenuh yang atom-atom karbonnya tersusun membentuk cincin. Sama seperti alkana, semua ikatannya adalah ikatan tunggal. Sikloalkana memiliki rumus umum yaitu
CnH2n karena dua atom hidrogen hilang untuk membentuk cincin, seperti pada gambar berikut ini. Ada siklopropana, ada siklobutana, ada siklopentana, dan sikloheksana. Kemudian ada rumus umum sikloalkana adalah CnH2n, berbeda dari alkana yang memiliki CnH2n plus 2. Bentuk cincin yang paling stabil biasanya beranggotakan 5 atau 6 atom karbon seperti siklopentana dan sikloheksana karena memiliki sudut ikatan mendekati ideal. Berikut adalah contoh gambar rumus umum sikloalkana. Tata nama sikloalkana yaitu tata nama sikloalkana mengikuti aturan IUPAC. Nama cincin ditulis dengan awalan siklo, diikuti nama alkana sesuai jumlah atom karbon. Misalnya siklopropana, siklobutana, atau sikloheksana. Jika terdapat cabang, posisi atom karbon ditentukan dengan memberi nomor pada cincin sehingga substituen memiliki posisi terendah. Kemudian ada aturan IUPAC untuk tata nama. 1. Tentukan sikloalkana yang akan digunakan sebagai rantai induk. Rantai induk adalah rantai dengan jumlah atom karbon terbanyak. Jika terdapat 2 sikloalkana, gunakan sikloalkana dengan jumlah atom karbon yang terbanyak sebagai rantai induk. 2. Jika terdapat rantai lurus alkil yang memiliki jumlah karbon lebih banyak daripada sikloalkana, maka rantai alkil tersebut harus digunakan sebagai rantai induk primer. Sikloalkana yang bertindak sebagai substituen pada rantai alkil memiliki akhiran -il dan oleh karena itu harus dinamai sikloalkil. Berikut ada contoh cincin 3, 4, 5, 6 karbon, yaitu ada cincin 3 ada siklopropana, cincin 4 ada siklobutana, cincin 5 ada siklopentana, dan cincin ke-6 ada sikloheksana. Contoh penamaan sikloalkana bercabang. Beberapa contoh penamaan sikloalkana bercabang antara lain metil siklopentana, 1-min-etil sikloheksana, dan 1,3 min-dimetil siklobutana. Prinsip utama penamaan adalah menentukan posisi substituen yang paling rendah dan menuliskannya secara alfabet. Ada contoh penamaan 1-min-sikloheksilotana dan 3-min-sikloheksilotana. Ada ciri-ciri sikloalkana yaitu sikloalkana bersifat jenuh namun memiliki reaktivitas sedikit lebih tinggi daripada alkana rantai lurus karena adanya tegangan cincin, terutama pada siklopropana dan siklobutana. Titik didihnya meningkat seiring bertambahnya ukuran cincin. Kemudian ada penggunaan sikloalkana. Sikloalkana banyak digunakan sebagai pelarut organik, bahan bakar, dan bahan baku industri kimia. Sikloheksana misalnya digunakan dalam pembuatan nilon. Kemudian ada contoh pengelompokan hidrokarbon. Kemudian ada isomer sikloalkana. Sikloalkana dapat membentuk isomer struktur berdasarkan posisi substituen di cincin. Misalnya 1,2 min-dimetil siklopropana dapat memiliki dua bentuk berbeda karena letak gugus pada cincin. Kemudian ada isomer cis-trans sikloalkana. Berbeda dengan alkana rantai lurus, beberapa sikloalkana dapat menampilkan stereoisomer cis-trans. Cis berarti substituen berada di sisi yang sama cincin, sementara trans berarti berada di sisi berlawanan. Kemudian ada contoh-contoh
dari isomer cis trans sikloalkana. Kemudian ada reaksi sikloalkana. Reaksi sikloalkana pada umumnya adalah pembakaran seperti hidrokarbon lainnya. Sikloalkana kecil seperti siklopropana juga dapat mengalami reaksi adisi karena tegangan cincin yang tinggi. Berikut adalah jalannya reaksi sikloalkana.